Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks untuk besok, dan juga ada 5 saham di sektor consumer yang akan saya analisa sore hari ini. Yang pertama HMSP, kedua Gudang Garam, ketiga Unilever, keempat ICBP, dan kelima ULTJ. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini melanjutkan kenaikan, rebound, naik ke level harga 5.813, naik 1,59%, dan Bapak Ibu bisa lihat transaksi masih tinggi di atas 15 triliun. Kemarin di 16 triliun, hari ini juga di 16 triliun, dan asing hari ini net sell cuman tipis ya di 71 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal indeks menurut saya cukup bagus. Dia menolak turun ya. Harusnya seperti yang saya bilang, penurunannya ya maksimal 2 candle ke sini. Akan ada pantulan di 5.550, dan ternyata besoknya juga rebound kan, seperti analisa saya sebelumnya. Kemungkinan juga akan rebound. Seperti bulan-bulan sebelumnya kan, waktu itu Pak Anies juga ada pernah bilang PSBB diperpanjang, habis itu drop, dan ISG-nya langsung naik lagi kan di hari besoknya. Jadi seperti itu ya. Untuk ISG menurut saya sudah cukup aman karena sudah mampu lagi kembali ke atas resistennya di 5.740 dan tutup di 5.800, dan potensi ISG terdekat menutup gap di 5.870 sampai 5.880, dan maksimal di bulan Desember kalau saya lihat secara teknikal ya. Ini secara teknikal, dan ini pandangan saya ya, bisa aja nggak sama dengan pandangan yang lain. Maksimal ISG ke 6.100 sampai 6.050 ini ya. Jadi di daerah sini maksimal. Terus dia akan sideways. Kalau dia breakout, kemungkinan dia false breakout, dan dia akan sideways di daerah 5.740 ini sampai 6.100 ini ya. Jadi di daerah sini, dan ya bisa juga dibilang dia istirahat dulu sebelum melanjutkan naik. Kalau memang ekonomi Indonesia juga membaik di Januari, kemungkinan ISG akan melanjutkan rebound ya. Jadi seperti itu menurut saya, pandangan saya ya. Dan indikator MACD masih menyempit, tapi ada indikasi untuk tetap mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk dan lebih tinggi dari bar chart sebelumnya ya. Potensi ISG masih terdekat menutup gap di 5.870 sampai 5.880. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada HMSP. HMSP hari ini cukup bagus ya. Setelah kemarin naik 2,62%, hari ini dia melanjutkan kenaikan, naik ke level harga 1.655, dan Bapak Ibu bisa lihat HMSP ini masih dijual asing ya. Tapi nggak masalah menurut saya, kalau teknikalnya bagus, ngapain lihat asing ya. Nih Bapak Ibu lihat dijual asing, tapi HMSP terus naik nih 3%, 5%, turunnya ya kemarin aja yang maksimal turunnya di 4% ya, habis itu naik lagi dia. Dan terlihat dari broker Semari juga biasa aja kaget ada nampung nih di 288.000 dan tidak terdapat di top 10 seller. Walaupun di top 10 seller ada AK, ABK, masih RX, CS, YU ya nggak masalah ya. Menurut saya ini juga biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP mampu breakout EMA 200-nya ya, dengan disertai volume. Walaupun volumenya tidak signifikan, tapi Bapak Ibu bisa lihat volumenya meningkat dari volume hari sebelumnya ya. Dan ya 60% saya bilang ini bisa terkonfirmasi, tinggal nunggu candle besok. Kalau candle besok masih di atas 1.640 ya bisa dikatakan terkonfirmasi ya, kalau saya, menurut saya. Dan target akhir tahun 1.800, bahkan bisa ke 2.000 ya. Dan kalau sampai dia naik lagi ke 1.800 itu udah bagus ya, sangat mudah dia ke 2.000. Dan kalau 2.000 di breakout, arah selanjutnya ke 2.400 ya, di kisaran harga wajarnya lah. Harga wajarnya ada di 2.200 sampai 2.400 ini ya. Nah harusnya HMSP itu bisa bermain di daerah sini. Kalau laporan keuangan kuartal keempatnya nanti bagus akhir tahun, kemungkinan besar juga harga wajarnya naik, dan gap yang lebar ini ditutup waktu pengumuman cukai mungkin akan ditutup oleh HMSP ya. HMSP juga sudah turun dalam. Kalau dari Januari, kita ambil dari Januari aja udah turun 59%, dan di harga sekarang udah turun di 30% ya. Ini ya masih bisa masuk ya.
karena masih MOS-nya di atas 30. Seperti yang Warren Buffett bilang, dia akan masuk di saham-saham yang berfundamental bagus, yang belum dia miliki. Ya salah satu syaratnya MOS-nya harus di atas 33%. Nah, kemarin saya buy-nya di 1.500-an ini ya. Nah, jadi MOS saya itu ada di sekitaran 37, 38. Jadi ya saya nggak takut. Kemarin itu saya beli udah dari Oktober kalau nggak salah, apa November saya mulai cicil, mulai buy, dan saat di 1.500 nih saya udah stop buy biar saya ikut aja udah. Dan sekarang ya saya udah mulai follow the trend aja ya. Walaupun false breakout ya saya akan hold, karena HMSP ini nggak mungkin turun lebih dari 1.500 lagi ya. Jadi menurut saya sudah aman. HMSP ini kalau ditarik tren menengahnya ini udah sideways. Kalau bisa dibilang ini fase akumulasi ya untuk price makernya ya, untuk mengangkat harganya untuk naik lebih tinggi, karena ini dari harga tertingginya ini udah turun sangat dalam ya. Kalau dari 2018 dari 5 ribuan ini udah turun 81%, 80% ya. Kalau dari 2019 ini udah di 70%, jadi sangat dalam. Ini bisa target bisa aja HMSP ini ke 3.200 bahkan ya. Kita pasang target terdekat dulu 2.400 saja dulu ya, di area harga wajarnya ya. Tuh upside-nya sekisaran 40% ya, bisa sangat mudah dicapai ya di tahun depan. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah ditradingkan, di hold aja nih, ikut aja, follow terus kemana arahnya. Tapi strateginya kalau Bapak Ibu tetap takut kalau dia ke bawah ya, kalau dia breakout 1.800 di bulan ini ya, pasang trailing stop aja. Takutnya dia gagal seperti ini di Juli, dia sempat breakout 1.800 kemudian dia gagal dan turun ya, Bapak Ibu take profit dulu. Tapi kalau saya lihat ini bisa jadi momentum karena di bulan Desember window dressing, dan juga di Januari itu harusnya saham-saham masih rally ke atas ya. Jadi ini bisa jadi dikatakan momentum, memang IHMSP arahnya ke atas, bahkan bisa ke 2.400 ya. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli ya. Silahkan kalau Bapak Ibu mau beli ya bisa juga, atau nggak beli ya nggak masalah. Cuma seperti itu pandangan saya tentang HMSP secara teknikal ya. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Gudang Garam. Gudang Garam hari ini juga naik 3,54% ke harga 44.525, dan sama seperti HMSP, Gudang Garam masih dijual asing, tapi hari ini asing jualnya sangat tipis ya, di 2 juta, biasanya di atas 2 digit ya, di 36, 24, di 9 juta ya, masih tinggi nilainya, jual tipis. Kita lihat broker semarinya biasa aja, tapi Bapak Ibu bisa lihat CG, CS ada di top 5 buyer ya, dan tidak terdapat di top 10 seller. CG ada, cuman CS yang nggak ada ya. Jadi ya masih biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal banyak yang tanya juga Gudang Garam apakah di cut loss atau di hold. Waktu itu ada yang tanya juga beli di 45.000, dan sekarang udah di 44.000 ya. Tinggal di 1.000 lagi udah di 45.000. Jadi nggak usah takut. Ini saham-saham rokok udah bisa dikatakan sudah di area bottom ya. Mungkin untuk turun lebih dalam sangat kecil kemungkinan turun dari bawah lebih dalam ya. Jadi udah di daerah bottom, malah dia bisa naik dan lebih tinggi, bahkan Gudang Garam bisa ke 70.000 tahun depan ya, kalau market mendukung ya, menutup gap ini. Tapi ya terdekatnya aja dulu lah, di 3-4 bulan ya ke 55.000 ini bisa ya, ke 54.000 sampai 55.000. Jadi ini sudah di area bawah. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya di 45.000 ya hold aja. Kalau dia besok atau minggu ini atau minggu depan dia breakout resistance sideways-nya di 45.000 sampai 46.000 ini dan breakout EMA 200, ya potensi Gudang Garam sangat mudah ke 55.000 ini ya. Bahkan terdekat ke 50.000 dulu ya, pasang trailing stop. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah ini saham Gudang Garam, kalau minggu depan dia atau minggu ini dia confirm breakout 46.000 ya, pasang trailing stop, takut dia gagal. Tapi harusnya ini jadi momentum, dia nggak kemungkinan kecil untuk gagal. Pasang trailing stopnya nunggu dia breakout 50.000 aja ya. Ya jadi seperti itu. Di sini juga bisa pasang trailing stop. Habis itu diupdate lagi trailing stopnya kalau dia breakout 50.000 ya. Indikator MACD juga
nggak jadi berpotongan garis biru sama merah dan garis biru kemudian mengarah ke atas lagi, bar chart di atas 0 masih terbentuk, ya potensi gudang garam terdekat menguji resisten dinamik EMA 200, EMA 150 dan resisten yang ditarik garis di 46.000 ya. Ini menjadi penentu kalau dia mampu breakout, ini bisa terkonfirmasi juga double bottom ya. Ini walaupun Bapak Ibu tidak terlihat, ini bottom nih, double bottom. Jadi ini neckline-nya ya kalau dia breakout ini ya sangat mudah ke 54.600 sampai 55.000 ini. Jadi seperti itu, kita cek upside-nya berapa ini. Ya di 18% ya bisa lah di 3 sampai 4 bulan, bahkan bisa lebih cepat ya. Yang penting selama di area trading plan hot aja sahamnya ya. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Unilever. Unilever ini salah satu saham yang menurut saya geraknya lambat ya, tapi ya masih aman. Dan hari ini MSP kembali turun, tapi turunnya tipis-tipis nih. Kemarin turun 0,32%, hari ini 0,64%, kalau harga 7.650. Dan Unilever masih dijual asing ya. Kita cek broker semarinya, Bapak Ibu bisa lihat Morgan Stanley jualan sangat besar nih, bisa dikatakan dia distribusi di 80.000, yang nampung paling besar di 31.000, di 20.000 ya kecil ya. Jadi ini di top 5 seller juga bandar-bandar asing, Morgan, Citigroup, KZ, ZP, dan AK ya. Hampir top 10 seller ini bandar-bandar besar ya. Cuman ada satu band ini sekuritas, yang lain bandar-bandar luar semua ini. Jadi ya harap maklum. Tapi Bapak Ibu bisa lihat turunnya juga nggak dalam ya, cuman tipis-tipis walaupun distribusi bandar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Unilever, proyeksi saya akhir tahun ke 8.400, itu sekitar 9% waktu dia di harga 7.770 ini. Dan hari ini dia turun ya, sudah 2 candle, bahkan 4 candle. Harusnya besok atau lusa kalau dia tidak mampu naik ke atas 7.800 ya, potensi arah Unilever ke 7.200. Tapi menurut saya masih aman. Kalaupun dia akhir tahun nggak bisa ke 8.400, mungkin di Januari Februari bisa. Kalau dia turun lagi ke 7.200 ini maksimal harusnya ya. Buy aja lagi, tambah nilainya di sini biar average down-nya atau nilai average Bapak Ibu bisa lebih kecil. Kalau dia buy ke 8.400, profitnya bisa lebih besar ya. Menurut saya juga masih aman ya. Kalau sangat kecil kalau dia ke 7.200, paling-paling ke 7.500 ini sudah balik arah. Tapi harusnya minggu ini dia, kalau memang arahnya ke atas akhir tahun, dia minggu ini harus tutup di atas 7.400. Kita lihat aja ya ke depannya atau 3 hari ini. Kemana dia? Kalau sesuai analisa ke 7.800 ya potensi memang akhir tahun dia ke 8.400. Bisa akhir tahun 8.400. Jadi seperti itu, volume meningkat tapi turunnya nggak begitu dalam. Turunnya tipis-tipis di bawah 1%. Saat ISG kemarin juga turun dalam di hari Senin ya, Unilever malah turunnya juga nggak, masih di bawah 0, di bawah 1% ya. Nah, jadi menurut saya masih aman nih. Tinggal nunggu minggu ini harus tutup di atas 7.800 kalau dia mau naik ke atas. Jadi seperti itu untuk Unilever. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ICBP. ICBP hari ini naik tipis 0,74% ke level harga 10.175. Dan kita lihat asing masih jualan saham ICBP tapi tipis ya. Hari ini dia jualan di 12 juta. Kita cek broker semari KZ nampung, dan KZ tidak terdapat di top 10 seller ya. Dia nampung di 56.000, yang jual Morgan Stanley di 43 ya. Bisa dikatakan KZ mulai akumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP menurut saya masih aman. Proyeksi akhir tahun seperti yang saya bilang di IG ya 10.600 kemarin sudah tercapai, tapi kemudian dia turun lagi ya. Kalau Bapak Ibu take profit kemarin ya lumayan 6%, dipotong fee jual beli 5,5% ya 5,5% lumayan lah ya. Dan bisa buy lagi nih di daerah bawah. Harusnya harga sekarang masih bisa buy ya. Kalau Bapak Ibu mau buy aja kalau untuk trading. Tapi kalau trading ya cut loss aja di sini nih. Nah, di 9.550. Ya, terdekatnya ke 10.600 dan harga wajarnya itu ada di 11.000 sampai 12.000 ya. Di kisaran sini harusnya dia tuh bermain. Dan bisa juga dia nanti menutup gap di 11.600 ini ya 13% ya lumayan lah. Terdekatnya aja dulu ke 10.600. Kalau dia mampu breakout
resistance sideway-nya yang cukup kuat yang diuji dari Maret ya di 10.600 itu kalau maupun di breakout arahnya ke atas. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini, kita hapus lagi biar lebih jelas ya. Seperti itu trading plan-nya, bisa masih buy di harga penutupan hari ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat juga ICBP ini masih mempertahankan dynamic support EMA 200-nya ya, ada potensi bullish lah dia. Tapi konfirmasi bullishnya itu nunggu di atas 10.600 ya. Target ke 12.000 ya. Tahun depan bisa. Ya bisa 3-6 bulan ya bisa ke 12.000 ya, ke harga wajarnya inilah. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Volume juga mulai kelihatan yang besar ya, meningkat dari bulan kemarin, dari November udah meningkat. Biasanya tipis-tipis nih udah mulai muncul banyak ya. Jadi ya potensi ICBP ke atas. Menurut saya ke atas ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada ULTJ. ULTJ hari ini ditutup di level harga 1.640 sama harga penutupan pada hari kemarin, dan pada hari kemarin dia naik 1,86%. Foreign kita lihat masih jualan di saham ULTJ. Kita lihat broker semari terlihat JP jualan, tapi yang nampung ya bandar-bandar biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ menurut saya aman ya, masih di bawah trendline downtrendnya. Ini minor trendnya downtrend karena sudah terbentuk dua higher low baru. Ini higher high, higher low-nya 1, 2, bahkan 3. Ya arahnya untuk besok kalau dia tidak mampu naik di atas 1.660 ya akan menguji support terdekatnya di 1.630 nih lagi. Bahkan bisa ke dynamic supportnya EMA 200 di 1.590 ya. Dan harga wajar ULTJ setelah saya update laporan keuangan kuartal ketiganya itu ada di harga 2.000-an ya. Ini pas di area all time high-nya yang sempat disentuh di Agustus kemarin ya, sempat menyentuh level tertingginya di 2020 tapi kemudian dibawa turun yang sangat dalam ya. Nih kalau Bapak Ibu beli di arah pucuk nih lumayan nih floating loss-nya ya di 10% ya Mas. Jadi apakah bisa spekulasi buy kalau Bapak Ibu mau hot ya akhir tahun sampai Januari, kemungkinan 1850 ini bisa dicapai. Tapi ya seperti yang saya bilang ini untuk swing trade, selama dia belum naik ya hot aja terus, selama belum di area cut loss ya hot ya, cut loss aja di sini nih di 1530 sampai 1540. Target profit terdekat ya ke 1800 ya. Nah, tapi kalau dia breakout 1740 ini pasang trailing stop, takutnya dia gagal. Tapi harusnya dia nggak akan gagal kalau sudah breakout 1740 karena dia sudah breakout trend line downtrendnya dan dia juga breakout EMA 60 ya, potensi ke 1850 itu cukup mudah untuk ULTJ ya. Yang penting sabar. Ini sama seperti Unilever, lambat geraknya ya. Tapi kalau dia sekali gerak ya dia akan rally ya. Nah, jadi kalau dia mulai gerak minggu ini ya akan rally nih. Paling koreksi sebentar dia rally lagi. Jadi seperti itu biasanya dua resisten akan di breakout kalau dia sudah mulai jalan ya. Jadi maksimal saya pasang target di 1850 ya, dua resisten ini. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar atau ditanya di Borneo Trader Group, Telegram, atau di IG. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.